Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Apa kabarnya hari ini? alhamdulillah Luar biasa, Allahu Akbar. yes. Wah, Budian mau absen dulu ya hari ini. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning Sumatra, how are you? Just fine. Good morning everybody. And how are you today? Good morning Jawa, how are you? Just fine. Good morning Papua. How are you? Good morning Sulawesi. How are you? Just fine. Good morning everybody. And how are you today? Good morning Semeru, how are you? Just fine. Good morning Rinjani, how are you? Just fine. Good morning Brahma. How are you? Just fine. Good morning everybody. And how are you today? Good morning Merapi. How are you? Oke, alhamdulillah. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Bu. Iya, amin. Nah, hari ini kita akan bermain kembali di sentra musik dan alat tubuh bersama Budian. dan juga Bu Lina. Sebelum kita bermain, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Siap Bu Dia. Oke, tata tertib berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan dan mata dipejamkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, sekarang akan ada informasi dari Budian. Silahkan Budian. Terima kasih Bu Lina. Hai teman-teman. Nah, hari ini Budian akan menginformasikan tentang sekolah. Tentang apa? Sekolah. Nah, kita buka dulu yuk ensiklopedinya. 1, 2, 3. Open please. Wah, kali ini ada gambar apa ini? Guru dan juga beberapa murid. Kemarin teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang sekolah? Iya, sekolahnya teman-teman namanya apa ya? TK Al-Iman Jombang. TK Al-Iman is the best. Yes, yes, yes. Oke, kali ini Budian akan menginformasikan bagian-bagian yang ada di sekolah. Kali ini Budian menginformasikan ada 4 bagian yang ada di sekolah. Untuk bagian yang pertama adalah hall atau ruang serbaguna. Ruang ini biasanya kita gunakan sebagai tempat pertemuan atau ketika ada acara. Kalau hallnya Al-Iman biasanya digunakan untuk apa ya teman-teman? Tepat sekali, hall Al-Iman biasa kita gunakan untuk tasyakuran, kemudian pentas seni, acara parenting, dan lain-lain. Nah, untuk bangunan yang kedua adalah gudang. Nah, gudang ini sebagai tempat sumber belajar, teman-teman. Nah, di sini bisa disimpan bahan-bahan untuk belajar teman-teman. Ada mainan, ada juga materi pembelajaran dan lain-lain. Ini disimpan agar alat-alat tersebut aman digunakan. Jadi ketika teman-teman membutuhkan bisa pergi kemana ya? Ke ruang pusat sumber belajar. Kalau di Al-Iman dikelola oleh Pak Ahmad. Jadi teman-teman bisa menghubungi Pak Ahmad. Tempat yang ketiga adalah kolam renang.
Nah, tempat ini pasti disukai sama teman-teman, ya kan? Di kolam air ini kita bisa bermain air dan juga bisa berenang. Di samping kolam air sendiri, ada juga tempat untuk bilas dan juga tempat untuk ganti baju. Biasanya kalau di Al-Iman, 1 bulan 1 kali kita berenang bersama ya teman-teman ya. Oke, bagian yang keempat adalah tempat bermain atau kita sebut dengan outbound. Nah, di tempat outbound ini biasanya teman-teman bisa bermain bersama. Ada banyak sekali mainannya. Kalau di Al-Iman ada apa saja ya teman-teman? Hebat! Ada ayunan, ada tangga majemuk, ada juga seluncuran. Ada apa lagi ya? Ada papan titian. Nah, untuk ketangkasan ada juga tangga yang bergoyang, ada juga jaring laba-laba. Dan yang paling seru ada juga flying fox. Siapa yang suka main flying fox? Iya, kalau di Al-Iman setiap hari Rabu kita akan bermain outbound. Nah, itu tadi adalah tempat-tempat atau bagian-bagian dari sekolah. Teman-teman sudah tahu? Ternyata bagian-bagian dari sekolah itu ada yang di dalam, ada juga yang di luar atau kita sebut dengan outdoor dan juga indoor. Teman-teman bisa menyebutkan kalau outdoor ada apa saja? Iya, outdoor ada kolam air atau kolam renang dan juga outbound. Kalau indoor ada hall dan juga ada ruang atau pusat sumber belajar. Hebat teman-teman. Nah, kali ini informasinya Budian akhiri dulu ya teman-teman. Kita akan melanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Selamat bermain bersama Bu Lina. Silahkan Bu Lina. Terima kasih Budian. Teman-teman sudah mendapatkan informasi dari Budian tentang sekolah. Sekarang Bu Lina yang melanjutkan ya. Kita akan berkegiatan di sentra musik dan olah tubuh. Apa saja ya yang kita akan lakukan hari ini? Nah, yang pertama, Bu Lina akan mengajak teman-teman untuk membuat lonceng. Wow, tetapi teman-teman apa sudah tahu? Lonceng itu apa ya? Lonceng adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi. Bunyi itu apa sih teman-teman? Ya, bunyi itu terjadi bila suatu benda bergoyang dengan cepat. Nah, goyangan kecil yang cepat ini nantinya disebut dengan getaran. Ketika benda itu bergetar, kemudian melewati udara, dan gelombang getaran itu sampai ke telinga kita, itulah yang kita sebut dengan bunyi. Bunyi bisa kita bagi menjadi 2, berdasarkan keras dan lembutnya, dan juga tinggi rendahnya. Kita bisa melihat keras dan lembutnya bunyi biasanya dari jenis-jenis alat musik yang kita mainkan. Misalnya, suara lembut atau bunyi lembut bisa kita temukan pada alat musik yang dipukul dengan pelan seperti ini. Tetapi untuk suara keras kita bisa temukan pada alat musik yang dipukul dengan lebih kuat. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk tinggi rendahnya bunyi bisa kita dengar pada suara manusia. Bu Lina akan contohkan ya teman-teman. Untuk suara rendah seperti ini, do. Dan untuk suara tinggi, do. Bisa membedakan teman-teman? Nah, sekarang kita akan mulai ya membuat lonceng sekolah. Are you ready? Let's go!
Untuk membuat lonceng sekolah ini, alat dan bahan yang kita perlukan adalah kaleng, atau teman-teman bisa menggunakan benda lain yang ada di sekitar lingkungan teman-teman. Bisa gelas, bisa juga botol, dan yang lain-lainnya. Kemudian Bu Lina punya tusuk gigi, lonceng, tali, ada juga gunting. Nah, kedua gunting ini fungsinya berbeda. Ini bisa kita gunakan untuk menggunting kertas atau tali. Sedangkan ini kita akan gunakan untuk menggunting kawat atau juga benda-benda besi yang lainnya. Kemudian Bu Lina punya lem dan isolasi. Pertama-tama Bu Lina akan memotong kaleng ini menjadi 2 bagian. Kita akan menggunakan gunting kawat atau gunting besi. Pastikan teman-teman meminta bantuan mama atau orang yang lebih tua untuk menggunting kaleng. Nanti setelah dipotong, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa meminta tolong mama atau ayah untuk memberikan lubang di tengah sehingga talinya bisa masuk ke dalamnya. Berikutnya, kita akan memotong tali. Teman-teman bisa mengukur sesuai dengan keinginan teman-teman, bisa panjang ataupun pendek. Kita gunakan gunting untuk kertas atau tali ya teman-teman. Agar mudah dimasukkan ke dalam lubang, Bu Lina akan memberi isolasi. Berikutnya, Bu Lina akan memotong tusuk gigi di kedua ujungnya. Kita akan mengikat tali ke tusuk gigi yang sudah dipotong. Kita bisa membuatkan simpul jangkar di sini. Kemudian Bu Lina akan memasukkan lonceng ke dalam tali yang lebih pendek. Teman-teman bisa menggunakan 1, 2, atau 3 lonceng. Kita bisa membuat simpul di bawah agar loncengnya tidak jatuh, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan memasukkan tali ke dalam kalengnya atau ke dalam gelas. Kita beri simpul. Nah, kalengnya sudah siap dimainkan loncengnya. Supaya lebih indah, teman-teman bisa menghias lonceng ini dengan kertas, dengan kain flanel, atau dengan apapun yang ada di sekitar rumah teman-teman.
Nah, teman-teman bisa menggantungnya di jendela atau di pintu teman-teman. Bagaimana cara membunyikan lonceng ini? Kita bisa menggoyangnya dengan menggoyangkan tali yang ada di bawahnya. Seperti ini teman-teman. Nah, lonceng ini bisa berbunyi karena lonceng di dalamnya bergesekan dengan kaleng ketika digoyang. Mudah bukan membuatnya? Sudah siap mencoba di rumah? Oke. Sekarang kita akan melakukan kegiatan yang kedua, yaitu kita akan menyanyi teman-teman. Teman-teman sudah tahu lagu sekolah? Sekolahku TK Al-Iman paling asyik, sekolahku TK Al-Iman menyenangkan, sekolahku TK Al-Iman mengasyikkan, tempat kita bermain. Ada ayunan, ada jungkitan, putar-putaran, seluncuran, kejar-kejaran, lari-larian, semua gembira sambil tertawa. Hahaha. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Sekarang giliran teman-teman yang menyanyi. Teman-teman bisa melengkapi lirik lagunya? Oke, pastikan bersemangat ya. 1, 2, 3. Sekolahku TK Al-Iman, sekolahku TK Al-Iman, sekolahku TK Al-Iman, tempat kita bermain. Ada putar-putaran, kejar-kejaran, semua gembira dan tertawa. Anak-anak senang, ibu guru senang, mama papa juga ikut senang. Anak-anak, ibu guru, mama papa juga ikut senang. Subhanallah. Terima kasih sudah melengkapi syair lagunya dengan bersemangat. Nah, kegiatan terakhir kita hari ini adalah berolah tubuh. Teman-teman bisa berolah tubuh dengan diiringi lagu Kembali ke Sekolah. Pasti sudah rindu ya untuk kembali ke sekolah. Sudah siap berolah tubuh teman-teman? Ya, teman-teman bisa bergerak sesuai kreativitas masing-masing. Semangat! Selamat berolah tubuh. Nah, selamat belajar dan mengajar anak-anak dan mama. Teman-teman sudah mengikuti kegiatan di Sentra Musik dan Olah Tubuh hari ini. Iya, apa saja ya kegiatannya tadi? Benar, kita sudah membuat lonceng sekolah. Yang kedua, kita sudah berolah tubuh diiringi dengan lagu Kembali ke Sekolah. Dan yang ketiga, kita sudah melengkapi sajak lagu sekolah. Wah, senang sekali hari ini bermain di Sentra Musik dan Olah Tubuh. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Dapat bintang berapa, Bu Lina? Berapa ya? 1, 2, 3. Dapat bintang 3 bersinar. Yeay. Selamat. Pastikan minggu depan teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan di Sentra Musik dan Olah Tubuh bersama Budian dan juga Bu Lina. Oke, Budian akhiri dan Bu Lina akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.